Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pembagian tanah warisan keluarga Pak Haji Abdullah, di mana tanah ini seluas 16 hektar ini akan dibagi secara adil sesuai syariat Islam dan hukum resam Melayu. Apakah semua pihak sudah hadir? Ya, kita semua sudah hadir. Baiklah, tanah seluas 16 hektar ini harus dibagi secara hukum faraid, di mana bagian laki-laki akan mendapatkan 2 kali bagian dari anak perempuan. Tetapi dalam adat kita diharuskan untuk bermusyawarah dahulu. Bagaimana pendapat kalian? Kami sebagai anak perempuan setuju untuk mengikuti hukum faraid, tetapi kami ingin tanah ini tetap menjadi milik keluarga dan bukan untuk dijual. Macam mana kalau tanah tu biar kita seorang saja yang mau urus, kaum lelaki, dan budak-budak ni dapat uang saja sebagai balasannya? Pertanyaan bagus, Hasan. Tapi warisan ini memanglah penting dalam adat Melayu. Kita bahas dulu pembagiannya, baru nanti kita bahas pengelolaannya. Berdasarkan hukum faraid, tanah 16 hektar ini akan dibagi menjadi 20 bagian, di mana 5 anak laki-laki masing-masing mendapatkan 2 bagian dengan total 10 bagian. Sedangkan 10 anak perempuan akan mendapatkan masing-masing 1 bagian dengan total 10 bagian. Baiklah, setiap bagian adalah 16 hektar dibagi dengan 20 bagian, sehingga masing-masing bagian akan menjadi 0,8 hektar, di mana anak laki-laki akan mendapatkan masing-masing 1,6 hektar dan anak perempuan akan masing-masing mendapatkan 0,8 hektar. Mulu, kenapa kita perlu berpecah macam ni? Biarkan kami saja yang mengurus tanah tu dan berikan saja uang pada budak-budak ni sebagai balasan. Itu tidak adil, Hasan. Kami para perempuan nih juga mempunyai hak atas tanah ini. Lagipun, orang tua kita setuju tanah ini diwariskan dan bukan dijual. Betul, Kak Aisyah? Bila tanah ini dijual, generasi berikutnya akan kehilangan hak mereka. Tapi kita harus realistis. Tak mungkin semua mau mengelola tanah ini sama-sama. Kalau begitu, kita bagi saja tanah ini sesuai dengan hukum faraid. Siapa yang ingin mengelola, maka kelola sesuai dengan bagian masing-masing. Tunggu sekejap. Kalau misalnya tanah ini dipecah, otomatis nilai menurun. Apakah tidak lebih baik kalau nilai tanah ini tetap utuh? Itu ide bagus, Ridwan. Tapi bagaimana caranya supaya semua orang puas? Kita buat kesepakatan. Bagi yang mau tanah tetap utuh, pengelolaan akan dilakukan bersama. Namun, nanti hasilnya akan dibagi sesuai bagian masing-masing. Tapi kalau ada yang ingin menggunakan tanah sendiri untuk usaha, bagaimana? Kita bisa tentukan batas wilayah. Yang ingin mengelola secara pribadi bisa diambil bagiannya, asal hak kami perempuan tetap dihormati. Tanah ini memang amanah, tapi bila semua nak menjaga keutuhan tanah, saya setuju. Saya setuju, lagi pula solusi ini adil untuk semuanya. Kalau begitu, kita harus membuat perjanjian agar semua pihak merasa aman. Wah, ide bagus tuh. Dengan begitu, tak ada lagi yang merasa merugikan masa depan nanti. Baiklah, macam ni usulan saya. Kita tetap bagikan tanah ini sesuai dengan faraid untuk menghormati syariat. Tapi pengelolaannya ni diperolehkan untuk semuanya. Jadi jika ada yang nak ambil haknya, dia boleh mengelolanya tanpa merusak tanah pusaka. Okey. Kalau semua setuju, saya pun tak kisah. Terima kasih, Hasan. Itu memang keputusan yang bijak. Nah, semoga tanah ini tetaplah menjadi berkah selalu ya ke kita semua. Alhamdulillah, kita telah mencapai mufakat. Tanah ini akan dibagi sesuai hukum faraid, tetapi pengelolaannya akan dilakukan bersama-sama. Jika ada yang ingin menggunakan bagiannya, maka itu akan diatur dalam kesepakatan keluarga. Apakah semua setuju? Setuju. Baiklah, musyawarah kita sehari ini sudah berakhir. Semoga tanah yang akan dibagikan membawa keberkahan bagi keluarga Pak Haji Abdullah. Pesan moral yang pertama, pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan konflik keluarga. Yang kedua, mengutamakan keadilan sesuai syariat dan adat. Yang ketiga,
Jaga warisan sebagai amanah untuk generasi mendatang.